Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang Planning Risk Management. Pengertian dari Project Risk Management sendiri adalah berfokus pada identifikasi, menganalisa, dan pengembangan dalam strategi untuk menanggapi resiko proyek secara efisien dan efektif. Nah, manajemen resiko yang efektif itu seperti apa? Tentunya membutuhkan proses sistematis yang nantinya membutuhkan risk management planning. Bagaimana sih membuat planning risk management? Apabila kita ingin membuat planning risk management, kita akan menggunakan sebuah framework. Dan framework tersebut mempunyai 6 tahapan yang terdiri dari Create a Risk Plan adalah tahap pertama di dalam membuat planning risk management. Persiapan yang dapat membantu meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan atau efek buruk yang akan terjadi di dalam sebuah proyek dan memanfaatkan peluang yang akan muncul. Risk plan juga membutuhkan komitmen dari semua stakeholder yang terkait. Tahapan kedua adalah risk identification yang ada di dalam sebuah proyek. Risk identification sendiri adalah proses memahami secara detail kejadian potensial apa yang mungkin merusak atau meningkatkan proyek tertentu. Mengidentifikasi dan membuat daftar adalah ancaman atau peluang yang nantinya berdampak pada tujuan proyek atau pada MOV yang telah ditentukan, sehingga dapat mengidentifikasi masalah dengan jelas. Termasuk menentukan apa saja resiko yang akan mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristik tiap-tiap resiko tersebut. Pengidentifikasian resiko dapat dilakukan dengan melakukan Project Risk Identification Framework yang terdiri dari yang pertama, nominal group teknik. Dilakukan dengan mengumpulkan ide individu yang nantinya akan didiskusikan di dalam grup, kemudian grup tersebut dengan outputnya mencari prioritas dari ide yang ada. Yang kedua, risk checklist. Membantu untuk memastikan konsistensi kesempurnaan dalam melaksanakan suatu tugas atau kegiatan. Contoh yang paling sederhana adalah membuat to-do list, yang paling umum digunakan. Untuk yang lebih kompleks, dapat menggunakan jadwal atau hal-hal yang menjabarkan tugas berdasarkan waktu dan faktor berpengaruh lainnya. Yang ketiga, SWOT analysis. Dilakukan penganalisaan weakness, strength, threat, opportunities di dalam sebuah proyek. SWOT analis sendiri proses untuk memahami karakter dari sebuah resiko, sehingga dapat menentukan tingkatan resiko tersebut. Penganalisaan resiko juga melibatkan pertimbangan dalam penyebab dan sumber resikonya, dengan konsekuensi yang positif dan negatif, serta mengalami tingkat keparahan dan seringnya menemukan resiko dalam waktu berdekatan atau dalam satuan waktu. Dalam penentuan skala frekuensi yang memungkinkan terjadinya organisasi pada sebuah pengelompokan dan jumlah kejadian yang berdasarkan sumber waktu. Keempat adalah Cause and Effect Diagram. Cause and Effect Diagram dapat disebut juga diagram fishbone. Diagram ini akan menunjukkan dampak akibat dalam sebuah masalah dengan berbagai penyebabnya, karena diagram ini dapat dihubungkan pada sebab akibat. Analyze risk adalah tahap ketiga dari sebuah framework membuat planning risk management. Pengertiannya adalah menganalisa resiko yang berfokus pada prioritas resiko, sehingga dapat dirumuskan strategi yang efektif untuk resiko tersebut yang membutuhkan tanggapan. Tujuannya untuk menentukan probabilitas dan dampak setiap resiko yang teridentifikasi, kemudian dapat memprioritaskan resiko tersebut, sehingga kita dapat menentukan strategi resiko yang efektif. Tahap ini akan bergantung pada stakeholder dan juga dapat merespon semua resiko yang ada. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menilai resiko proyek, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Tahap keempat adalah develop risk strategis. Menentukan peluang dan ancaman apa yang harus ditangani ketika mengembangkan strategi. Manajemen proyek mungkin akan menemukan peluang yang nantinya berdampak positif untuk tujuan proyek. Salah satunya sharing dengan vendor. Di sini terdapat strategi untuk mengembangkan resiko, yaitu accept or ignore. Kita bisa menerima atau menolak resiko pada proyek untuk menerimanya. Kita membutuhkan contingency plan
dan tidak ada mengeluarkan biaya serta membebaskan sumber daya yang memfokuskan pada yang lebih serius. Avoidance bertindak menghilangkan resiko, namun menimbulkan faktor resiko tersebut, karena terkadang sebuah resiko menjadi sangat serius sehingga ingin menghilangkannya. Dengan menghentikan aktivitas yang dapat menyebabkan masalah, kita bisa menghilangkan kerugian yang bisa ditimbulkan pada resiko tersebut. Mitigate mengurangi atau meminimalkan kemungkinan resiko yang akan terjadi pada nantinya. Transfer kita melibatkan pihak lain atau membayar jasa untuk menanggung segala risiko nantinya yang akan ditemui pada sebuah proyek. Monitor and control risk adalah tahap kelima. Monitor and control risk penyebabnya harus dipantau terus-menerus untuk mengetahui keefektifan proses manajemen risiko, spesifik risiko, serta penanganan apa saja yang digunakan untuk menghadapi risiko. Selain itu, ancaman apa dan peluang baru mungkin saja dapat terjadi setelah proyek berlangsung, sehingga sangat penting bagi semua stakeholder untuk tetap waspada. Terdapat beberapa tools yang dapat digunakan untuk project manager untuk memantau dan mengendalikan risiko proyek yang meliputi risk audit, risk review, dan risk status meeting and reports. Respond and evaluate response to risk. Tahap terakhir atau tahap ke-6 dari sebuah framework untuk membuat planning risk management. Dapat membantu dalam membuat keputusan yang didasari dari hasil analis resiko yang membutuhkan bantuan lebih utama dan juga memiliki tujuan untuk memastikan bahwa 5 tahap sebelumnya sudah diterapkan dengan baik dan efektif. Setelah itu, kita harus evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam membuat risk plan management. Jika masih terdapat kekurangan, kita dapat melakukan pengulangan dari langkah pertama sampai menghasilkan risk management yang tepat dan sesuai. Berikut adalah contoh tabel respon dan evaluasi resiko yang terdiri dari risk, trigger, owner, respon, dan resource required. Pengertian dari risk adalah resiko yang ada dalam sebuah proyek. Trigger di sini adalah pemicu terjadinya pada suatu resiko yang ada. Owner adalah pemilik dari resiko. Respon di sini adalah respon dari 4 basic risk strategi. Resource required yang dimaksud adalah sumber yang dibutuhkan untuk melakukan mitigasi resiko. Kesimpulannya, risk management bagian dari sebuah proses dalam pelaksanaan suatu proyek IT terpenting. Hal ini menjadi sangat penting namun juga sering terabaikan. Pada tahapan pelaksanaan risk management meliputi pengumpulan risiko dalam risk identification, meneliti dan menganalisa risiko dalam risk assessment, mengembangkan skenario antisipasi pada risk response development, mendokumentasi segala proses ke dalam risk management plan sehingga mengeksekusi RPM dalam risk response development merupakan suatu proses berkesinambungan dalam pelaksanaan suatu proyek IT dengan tujuan akhir untuk mensukseskan proyek tersebut. Sekian penjelasan singkat tentang planning risk management. Terima kasih.